Assalamualaikum guys. Waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia, Digerakkan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yalla. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Seperti biasa, saya Rahman Gifari akan menemani Anda semuanya dalam program Humanity Talk yang kali ini akan membahas tentang operasi pangan gratis. Masih dalam rangkaian gerakan sedekah pangan nasional, hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai operasi pangan gratis dan tentunya saya tidak sendirian. Seperti biasa saya selalu ditemani oleh narasumber-narasumber yang bisa memberikan informasi terbaru untuk Anda semuanya. Saat ini di studio saya telah bersama Mas Rian Andria selaku penanggung jawab program operasi pangan gratis. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Rian ini nantinya akan berbincang-bincang tentang program-program apa saja yang menjadi turunan dari operasi pangan gratis. Ya. Baik, Mas Rian, untuk pembukaan mungkin Oke. bisa dijelaskan dulu kepada sahabat dermawan semuanya yang sedang menyaksikan acara ini, operasi pangan gratis ini sebenarnya program seperti apa? Ya, bismillah. Jadi operasi pangan gratis ini yaitu merupakan sebuah program yang diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan dasar umat. Karena kita ketahui bersama, pangan itu merupakan kebutuhan yang sangat primer ya, yang tentunya harus dipenuhi secepat mungkin seperti itu. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang operasi pangan gratis, ada kata pangan di sana. Iya. Pangan ini kan sebenarnya turunannya banyak sekali ya Mas ya? Iya, banyak Nah, banget. kalau untuk di program operasi pangan gratis ini sendiri, apa saja? Apakah ada turunan program-program lainnya atau seperti apa? Ya, tentunya operasi pangan gratis ini memiliki banyak sekali turunan program. Seperti diantaranya ada program food truck, Oke. food van, OMG, layanan warung gratis. Terus di sana juga ada rice truck dan juga yang terakhir ada water truck seperti itu, Mas Rahman. Oke. Kalau kita dengar namanya gitu, ada rice truck, ada food truck, ada food van. Nah ini, tapi kalau bedanya food truck dan food van, Iya. ini seperti apa Mas? Ya, food truck sendiri, seperti kita ketahui kan armada Humanity Food Truck merupakan sebuah armada yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan perlengkapan dapur yang sangat modern seperti itu. Oke. Jadi di dalamnya bisa langsung memasak ratusan sampai ribuan porsi seperti itu. Bedanya dengan Humanity Food Van yaitu kalau Humanity Food Van sendiri, jadi untuk proses memasaknya itu di central kitchen yang kita miliki, salah satunya ada di Gadok dan juga mungkin di Depok sama di Bekasi seperti itu. Oke. Jadi nanti diantarkan si makanan yang setelah diolah di central kitchen diantarkan menggunakan armada van yang kita punya seperti itu. Oke, itu untuk perbedaan dari food van dan juga food truck. Iya, iya. Kalau mungkin juga dari ukuran kan kalau food van ini pasti jelas lebih Iya, kecil, lebih jadi bisa kecil. masuk ke tempat-tempat yang Iya, seperti itu. lebih Bisa dalam kali ya, Mas, lebih ya? fleksibel masuk ke Oke. wilayah-wilayah yang jalannya mungkin kecil. seperti itu. jalan yang lebih kecil. Nah, kalau misalkan ngomongin food truck sendiri, food truck kita nih ada berapa banyak sih Mas? Alhamdulillah Untuk sampai saat saat ini kita udah ada 4 unit 4 food truck, unit? ya. Wow, Masya Allah. Dan sedang proses pengerjaan yang food truck kelima atau kita namakan food bus sekarang seperti itu. Food bus? Iya, food bus. Wow, ini bisa menjadi kabar baru yang nantinya pasti akan kita kabarkan kepada Iya. sahabat dermawan semua yang Insyaallah. menyaksikan. Baik, kalau untuk operasi makan gratis, ini Mas, tadi kan udah food truck, udah food van, sekarang operasi makan gratis itu Iya. seperti apa? Ya, kalau operasi makan gratis sendiri, ini merupakan sebuah program yang diinisiasi efek dari pandemi COVID-19 mungkin ya. Karena kita ketahui bersama banyak sekali yang terdampak, salah satunya yaitu
warung makan. Warung makan. Atau yang pertama kita jangkau itu warteg-warteg. Warteg, ya. Jadi kita bekerja sama dengan warteg-warteg ataupun warung makan yang tentunya omsetnya menurun akibat dari pandemi COVID-19 ini. Jadi kita kerjasama dengan mereka memberikan jatah di setiap warung makannya beberapa porsi, ratusan porsi tentunya, dan juga kita distribusikan ke para penerima manfaat yang berada di sekitar warteg tersebut, seperti itu. Oke, jadi memang untuk program operasi makan gratis ini diinisiasi karena adanya pandemi COVID ini, betul, ya, Mas? Betul. Dan yang dibantu bukan hanya warga yang membutuhkan makanan, tapi juga warteg-warteg yang saat itu kondisinya terdampak pandemi. Iya, benar, seperti itu. Kondisi saat itu warteg-warteg yang terdampak pandemi jumlahnya ada berapa dan tersebar di mana aja memangnya, Mas? Banyak sekali, ribuan. Data di Jabodetabek, mereka menyebutkan ada sekitar 70% warteg di wilayah Jabodetabek itu mengalami penurunan drastis seperti itu. Dan bahkan ada yang sampai akan ditutup seperti itu. Sehingga kita menyuplai kebutuhan mereka, terutama pendanaan mereka, dan mereka bisa memproduksi kembali makanannya seperti itu, dan bisa didistribusikan juga ke para penerima manfaat di sekitar warteg tersebut. Ini seperti yang sahabat dermawan saksikan di layar kaca, inilah mungkin salah satu program operasi makan gratis nih, Mas, ya. Jadi membantu warteg-warteg, warung nasi, diberikan modal untuk masak. Iya, betul. Kemudian makanannya yang udah jadi dibagikan secara gratis. Iya. Pada para pengunjung warteg yang biasanya mungkin ketika pandemi ini keadaan ekonominya menurun sehingga tidak datang ke warteg, nanti diinfokan sama pemilik wartegnya untuk datang dan bisa mengambil nasi secara gratis seperti itu. Keren banget sahabat dermawan semua. Dan program ini sampai saat ini kondisinya seperti apa, Mas? Alhamdulillah, seluruh program yang diinisiasi oleh ACT ini masih terus bergulir sampai sekarang. Kita usahakan tiap hari tetap berjalan seperti itu. Oke, Masya Allah. Nah, kalau untuk implementasinya sendiri nih, Mas, tentunya kan pasti nggak bisa sendirian dong, nggak mungkin Mas Rian sendirian gitu ke lapangan, bawa food truck, terus bawa rice truck dan segala macamnya, pasti butuh tenaga bantuan gitu. Nah, kan ACT ini punya Masyarakat Relawan Indonesia. Kontribusi yang diberikan itu apa saja tuh dan sebesar apa, Mas? Iya, tentunya kita tidak sendiri di sini ya, banyak sekali relawan dan juga masyarakat yang terlibat di berbagai program yang kita jalankan seperti itu. Dari mulai tahapan asesmen, kita mengkontak relawan-relawan setempat untuk mengasesmen lokasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan pada saat proses misalkan food truck ada proses memasak, proses persiapan masak dan proses packaging itu dibantu para relawan dan juga masyarakat sekitar seperti itu. Turut ikut membantu. Iya, jadi memang relawan-relawan dan masyarakat sekitar ini adalah pahlawan juga ya, Mas ya? Pasti. Nah, keterlibatan masyarakat sekitar tuh, Mas, itu kan mungkin untuk membantu proses memasak, kadang kan gitu ya? Apalagi untuk food truck nih, program food truck. Nah, itu tuh selain itu tujuannya apalagi sih kita melibatkan masyarakat juga gitu? Ya, tentunya kita memiliki tujuan untuk melibatkan masyarakat, yaitu kepedulian warga seperti itu. Jadi dengan ikut membantu, otomatis secara tidak langsung mereka juga terlibat dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan seperti itu. Dan sejauh ini dari berbagai macam implementasi, dari mungkin udah ribuan atau puluhan ribu implementasi. Betul. Nah, ada nggak 1-2 kisah menarik, kisah inspiratif, kisah heroik yang bisa dibagikan kepada sahabat dermawan semuanya? Kisah menarik, ada waktu itu kita implementasi food van di daerah Tangerang seperti itu. Kita implementasi waktu itu sekitar pukul 1 dan kita temukan di sana di sekitar lokasi di mana titik implementasi food van tersebut ada seorang ibu-ibu bersama 2 orang anaknya yang sedang duduk, dan kita hampiri, kita tanya kepada ibu tersebut, dan ibu tersebut menyampaikan bahwa beliau belum makan dari pagi. Beliau seorang pengamen, dari pagi beliau mengamen dan belum mendapatkan uang sehingga beliau belum bisa makan sampai siang hari seperti itu. Dan langsung saja setelah kita mengetahui info tersebut, kita ngasih makan kepada ibu tersebut dan kedua anaknya. Masya Allah.
Dan responnya ibu itu Iya, tentunya gimana tuh? sangat bahagia mendapatkan makanan, dan setelah itu beliau minta lagi, ternyata gitu ya? minta 2 box lagi karena 2 di box rumahnya ada 2 anak yang menunggu ibu Oke. tersebut. Dan makanan. pastinya kita kasih juga kan? Iya, pasti kita Dan kasih. karena semua yang dibagikan itu juga diberikan secara gratis Iya, gitu. betul. Memang untuk masyarakat yang Iya, membutuhkan. betul. Nah, Mas Rian, Iya. selain itu ada juga saya pernah dengar yang soal cerita Pak Maman. Oh iya, betul. Nah, itu gimana tuh Mas? Ya, Pak Maman juga sama, waktu itu kita ada implementasi food van ya di daerah Bogor, dan kita temui waktu itu di sekitar titik lokasi food van itu implementasi ada Pak Maman yang mana beliau merupakan memiliki pekerjaan sebagai tukang sol ya. Dan ya efek pandemi lagi kembali Pak Maman dengan pekerjaan sebagai tukang sol tersebut omsetnya itu menurun drastis, gak ada gak ada pendapatan sama sekali kan, seperti itu beliau mengutarakan. Dan sambil menangis beliau mengucapkan terima kasih karena sudah mendapatkan nasi dari yang diantarkan sama Yamati Food Van. Dan bahkan setelah implementasi itu Pak Maman yang awalnya hanya menerima makanan, kemudian justru malah kisahnya cukup viral. Iya, betul. Dan akhirnya malah beliau punya toko sepatu sendiri akhirnya sekarang, dan usahanya bisa berjalan, Masya Allah. Akhirnya dari satu program kemudian bisa menyebarkan manfaatnya untuk betul. timbul program-program baik yang lainnya, Mas ya. Nah, sekarang ini kan masih pandemi nih, Mas. Iya. Sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Iya, betul. Sementara kalau misalkan kita lihat program-program ini tentunya ketika implementasi di lapangan akan menimbulkan kerumunan. Iya. Nah, protokol-protokol kesehatan yang dipersiapkan dalam proses implementasi untuk program operasi pangan ini seperti apa, Mas? Ya, tentu kita setiap kita turun implementasi di lapangan ya kita harus menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Para driver armada, terus relawan yang bertugas, dan juga para chef yang masak, kita dibekali semua dengan masker tentunya ya, dan hand sanitizer. Dan juga untuk pendistribusinya kita emang agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya seperti food truck mungkin ya, mengumpulkan warga ke armadanya dan jadi menimbulkan kerumunan tentunya seperti itu kan. Dan sekarang diubah menjadi distribusi dilakukan ke rumah-rumah warga seperti itu. Ataupun nanti di drop di rumah RT-nya setempat, dan nanti dari RT dan warga yang lain membantu untuk mendistribusikan ke warga-warga seperti itu. Jadi memang tidak perlu dikhawatirkan lagi bahwa protokol kesehatan tentunya tetap menjadi prioritas dan selalu difikirkan oleh tim juga ya, Mas. Iya, betul. Itu perbedaannya. Jadi kalau yang dulu semuanya ngumpul di food trucknya, sekarang dibagiin jadi justru door to door ke rumah. Door to door. Wah, ini jauh lebih berat yang pasti ya, Mas. Iya, pasti kita membutuhkan banyak sekali relawan dan bantuan dukungan masyarakat. Masya Allah. Nah, sampai saat ini program yang masih berjalan untuk di operasi pangan gratis ini apa saja, Mas? Hampir semua program masih berjalan ya, terutama food truck mungkin seperti kita ketahui di Sulbar ya, yang kemarin tergempa sekitar sebulan yang lalu mungkin ya, sampai 2 bulan, dan sekarang sampai saat ini masih melakukan implementasi di sana. Begitu juga di Kalsel, food truck kita masih ada di sana. Dan untuk di area Jabodetabek tentunya food truck, water truck, rice truck dan lain sebagainya masih terus beroperasi berkeliling daerah-daerah yang membutuhkan seperti itu. Berarti seluruh armada masih sigap, masih siap untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Betul. Itu tiap hari ya, Mas? Iya, tiap hari. Tiap hari, wow, tiap hari, sahabat dermawan semuanya. Jadi jangan khawatir, kedermawanan yang Anda berikan tentunya diimplementasikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Mas, output yang diinginkan dari berjalannya program-program ini, atau mungkin harapan juga untuk program ini ke depannya apa saja nih, Mas? Ya, seperti kita ketahui pangan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi harapannya mungkin tidak ada lagi warga atau masyarakat yang kelaparan dengan hadirnya program kita yang kita berikan, sehingga masyarakat yang kelaparan menjadi sudah tidak ada lagi seperti itu. Wih, Masya Allah. Kita doakan bersama, amin nih. Kita aminkan bersama agar apa yang menjadi cita-cita dari tim program ini bisa terwujud, dan tentunya perlu dukungan dari sahabat dermawan semuanya yang sedang menyaksikan acara ini.
Caranya bagaimana? Anda bisa mengunjungi laman indonesiadermawan.id. Di sana Anda bisa memilih program-program mana, program operasi pangan gratis yang mana saja yang bisa Anda dukung. Baik, ditunggu semua sahabat dermawan. Baik, terima kasih Mas Rian atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Semoga lain waktu kita bisa berbincang lagi nih Mas. Baik, sahabat dermawan semuanya, terima kasih juga telah menyaksikan acara Humanity Talk hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kepada Anda semuanya, jika Anda ingin merasakan experience berbelanja yang berbeda, Anda bisa mengunjungi pasarsedekah.com. Di sana Anda bisa memilih barang-barang apa yang bagus dan tentunya sebagian dari hasil penjualannya bisa disedekahkan juga dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Pasarsedekah.com, jual beli mudah, bawa berkah. Terima kasih telah menyaksikan Humanity Talk hari ini. Saya Rahman Gifari pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com. Assalamualaikum guys. Waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia, Ingin kejahatan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yallah. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin